holding company, which is Aman Mineral International. Jadi ini holding company, mereka engage punya beberapa subsidiary. Itu beberapa, tapi mainly itu ada di copper and gold mining, processing, sama smelting. Aman Mineral ini mereka punya subsidiary, their biggest subsidiary sama aset itu sebenarnya Aman Mineral Nusa Tenggara. Ini mereka punya sekitar 99%. Jadi Aman Mineral Nusa Tenggara ini adalah yang subsidiary yang operate the large open pit copper gold mine, yaitu Batu Hijau. Batu Hijau ini sendiri secara size itu second largest in Indonesia, dan secara produksi di dunia itu by 2023 itu akan menjadi third largest. Secara reserve itu the fifth largest in the world. Di 2016 konsorsium Medco Energy dan AP Investment akuisisi aset ini sekitar 82,2%. Sebelumnya Aman Mineral Nusa Tenggara ini namanya PT Newmont Nusa Tenggara. Jadi PT Newmont Nusa Tenggara ini diakuisisi pada saat itu dari Newmont sama Sumitomo. Dan hasil to several years akhirnya AMNT ini di-increase ownership-nya jadi sekitar 100%, dan sekarang jadi salah satu subsidiary dari Aman Mineral International, the holding company. Mungkin next, jadi Batu Hijau sendiri lokasinya itu di West Sumbawa, jadi lumayan accessible, naik seaplane sekitar 40 menit dari Bali. Jadi sebenarnya nggak jauh-jauh banget dibanding beberapa copper mine lain seperti Grasberg, lokasi lumayan jauh dari kita. Dan untuk produksinya sendiri mulainya waktu itu tahun 2000. Jadi sekarang udah 23 tahun. Udah 23 tahun operasi. Jadi kalau dilihat phase 1 itu 2000, sekarang kita udah di phase 7 dan 8. Jadi mungkin yang kita bisa highlight sedikit dan kita mau tekankan sedikit, itu di bagian miningnya copper itu lumayan beda. Tapi secara garis besar mungkin sama. Komoditas itu kalau mining ya ada 2 periode. Satu periode mereka pre-stripping, namanya pit cutback period. Kalau di sini sebutnya, kalau di coal namanya pre-stripping. Dan habis itu kalau udah selesai remove beberapa tanah yang nggak pengupasan tanah yang nggak ada isinya, itu mereka masuk ke extraction period, baru nambang bijinya. Tapi bedanya untuk di tembaga itu mereka punya pre-stripping atau pengupasan tanahnya periodenya bisa 3 tahun. Jadi untuk phase 7 sendiri, pre-strippingnya ada dimulai dari 2017 sampai 2020. Dan di 2021 itu mereka masuk low grade, dan 2022 itu mereka mulai nama extraction period, di mana mereka mulai mengembang biji dari phase 7 ini. Alhasil produksinya itu semua largely ngikut dari mine sequence ini. Misalnya waktu pre-stripping kan mereka mulai mereka dapetin kayak mereka melakukan pengupasan tanah, tapi sebenarnya copper grade-nya itu nggak maksimum. Jadi secara produksi itu lumayan rendah. 2021 dapat lower grade-nya, dan 2022 waktu mereka dapat extraction udah masuk ke bijinya, itu baru copper produksinya bisa naik signifikan. Jadi untuk kasih gambaran, 2021 itu sekitar 200 juta pound, 2022 bisa sekitar 400 juta pound. Dan untuk emasnya sendiri juga naik lumayan signifikan, jadi sekitar 200.000 troy ounce jadi sekitar 600.000 troy ounce. Itu simply karena mereka sudah masuk ke extraction period. Dan untuk fase 7 ini, extraction period-nya itu last sampai 2024. Dan 2025 itu mereka akan ke transisi ke fase baru. Dan similarly, fase 8 itu membutuhkan pre-stripping, yang dimana dibutuhkan sekitar 3 tahun. Dan apa yang manajemen coba lakukan, yang pengen mereka coba lakukan berbeda dari manajemen sebelumnya, itu mereka coba nambang fase 7. Mereka sudah mulai pre-stripping dari tahun 2021. Jadi untuk phase 8, mereka udah pre-stripping dari 2021. Alhasil dari fase 7 ke 8, transisinya lumayan smooth, sekitar maksudnya dari 2024 bisa langsung ke 2008, bisa ke fase 8 di 2025 tanpa ada gap kayak 2017 sampai 2020.
kurang lebih gitu. Dan PS8 sendiri ini akan habis di 2030. Dan 2031 itu mereka akan pindah ke yang namanya Elang Project. Elang Project ini lokasinya 60 km dari existing capacity, dari existing facility Batu Hijau. Itu ini masih greenfield, jadi sini masih eksplorasi, belum ada kegiatan produksi. Jadi mereka akan mulai produksi dari sana 2031 sampai 2046. Jadi rencananya mereka akan pakai existing facility di Batu Hijau. Jadi biji yang ditambang di Elang akan ditransport melalui conveyor belt ke Batu Hijau, terus akan diproses semuanya di Batu Hijau. Secara garis besar mereka punya main plan Batu Hijau itu kayak gini. Jadi Batu Hijau sendiri akan habis di 2030 dan dia akan move ke Elang deposit. Untuk lebih detail sedikit, jadi untuk fase 7 dan fase 8 itu ada perbedaan grade dari sisi copper dan gold. Jadi fase 7 itu copper kontennya itu sekitar 0,52%, untuk fase 8 sekitar 0,37%, dan gold grade-nya juga dari 0,66 turun jadi 0,35. Jadi expectedly produksinya itu akan turun dari fase 7 ke 8. Dan apa yang company coba lakukan itu mereka double the processing facility. Jadi kalau dilihat sebelumnya, balik ke chart yang di bawah sini, kalau dilihat 2020 itu mereka throughput-nya sekitar 32,8 juta ton lah proses bijinya. Dan 2024 sekitar 40 juta, 2025 itu naik ke 79,3 juta. Jadi karena low base fase 8 grade-nya turun, mereka double the processing capacity, jadi expectedly produksinya juga sebenarnya masih bisa naik, offsetting the lower grade. Tapi yang mungkin kita bisa highlight juga, karena throughput-nya double, mereka mining double the amount of ore, expectedly cost-nya juga naik. Dan mungkin fase 7 ini adalah bisa dibilang glory days buat mereka, mungkin mereka tidak bisa balik ke, maksudnya untuk cross structure sendiri mungkin untuk phase 8 itu lebih tinggi. Jadi in a way, if you think dari 2022 sampai 2024 itu adalah glory days untuk Batu Hijau. Dan melanjutkan dari sana itu bisa kita langsung jam sedikit ke sini, kita masuk ke tesis pertama kita, yaitu mereka bakal menjadi fully integrated copper mine. Jadi yang seperti kita bilang sebelumnya, ada 3 proyek besar untuk Batu Hijau ini. Yang pertama, mereka akan expand mereka punya processing facility dari sebelumnya tadi sekitar 40 juta ton per tahun jadi 80 juta. Itu butuh sekitar 1,5 billion untuk accommodate proyek ini. Dan proyek kedua adalah proyek smelter. Jadi ini salah satu adalah bagian dari mandatory obligasi dari government, dari pemerintah Indonesia untuk memproses semua mineral di dalam negeri. Alhasil Aman sendiri juga tidak imun dari that regulasi, dan mereka sudah membangun smelter, dan di smelter itu expected to operate finish 2024 akhir dan operate 2025. Smelter ini cost-nya sekitar 1 billion. Dan untuk supply energi untuk 2 proyek di atas, dia harus bikin gas power plant. Mereka berencana bikin gas power plant dan meretire coal-fired power plant. Sekarang semua operasinya masih energinya masih coal-fired. Mereka akan nambah kapasitas processing facility, nambah smelter. Jadi mereka mengalokasi sekitar 422 million US dollar lah untuk membuat untuk mengakomodasi smelter dan processing capacity baru, dan juga untuk meretire coal-fired power plant sekarang.
collectively company ini ada sekitar 3 billion capex yang mereka harus spend over the next 3 years. Jadi memang kelihatannya tinggi banget, especially in 2023 kita ngelihat itu peak capex-nya per year itu bisa sampai 2 billion di tahun 2023 dan 2024 itu akan turun sedikit dan 2025 akan mulai normal in terms of capex-nya. Tapi yang mungkin kita mau highlight kelihatannya tinggi, tapi kalau dilihat di chart 2 bawah sebenarnya beberapa copper company lain capex intensity-nya itu juga lumayan tinggi. And in a way memang kenapa in the past few years limited supply dari mine-mine baru itu karena memang secara capex mereka copper ini lumayan tinggi. Jadi itu provide another a bullish supply, limited supply thesis buat copper juga. Mungkin tesis yang kedua itu global cost curve. Secara cost di dunia batu hijau itu lumayan sangat kompetitif, dan if you see according to Wood Mackenzie di global cost curve itu dia di paling kiri itu, jadi sekitar minus 1,28 USD per pound. How to understand the why kenapa this company bisa low banget cash cost-nya? Jadi in simplification, jadi misalnya sebenarnya cost-nya itu nambangnya kurang lebih sama kayak wet art. Itu mereka nambang cash cost-nya sekitar 2 USD per pound. Mungkin batu hijau juga kurang lebih sama gitu cash cost structure-nya. Tapi bedanya mungkin wet art nambang dapat copper doang. Kalau this company nambang copper, mereka ada gold as a byproduct, which is lumayan signifikan. Jadi kalau dilihat mereka nambang mungkin cash cost-nya sama-sama 2 USD per pound, kurangin cara mereka hitungnya itu dikurangin gold credit. Misalnya mereka bisa jual gold revenue itu ekuivalen kalau dibagi per pound copper itu berapa, ekuivalen mungkin 3 USD per pound. Jadi cash cost 2, mereka kurangin 3. Jadi alhasil net cash cost net of gold creditnya jadi -1. Sementara beberapa di dunia ini copper apa maksudnya beberapa tambang copper itu tidak semuanya mempunyai gold as a byproduct. Hasil kenapa cost-nya bisa rendah banget gitu. Dan seperti yang kita udah highlight sebelumnya, memang benar 2023 sampai 2025 mungkin cost-nya akan one of the most competitive. Dan tapi saat mereka double the processing capacity itu expectedly increase, tapi again karena mereka startingnya di very low minus 1,3, waktu naik pun mereka masih tetap some of the lowest copper mine in the world. So I think ya itu menjelaskan sedikit kenapa this company is a really good asset. In a way, and has a some of the lowest cost copper and gold mine cost. So ya ini translate sedikit cuman buat show kalau lower cost ini translate ke higher margin buat mereka, dan actually their margin itu quite ahead of other copper company. Dan tadi kita ngomongin tambangnya sendiri, sekarang kita ngomongin smelternya. Untuk smelternya sendiri secara cost itu ada di kuartal kedua, jadi nggak paling kiri kayak tambangnya, karena sebenarnya kalau dilihat secara cost komponen itu di breakdown-nya itu mereka di smelter itu paling gede electricity cost sama labor cost. Di Indonesia itu lumayan kompetitif, tapi kalau dilihat di first quarter-nya itu China secara electricity sama labor itu lebih kompetitif. Hasil kita di second quarter kita fall behind China sedikit gitu, and that's explain why lebih tinggi dari China, the cost is still competitive. Dan mungkin ini thesis number 3 ini juga kalau apa yang management suka highlight juga. Jadi over the years setelah mereka dapat akuisisi tambang ini dari Newmont, mereka berhasil melakukan beberapa
optimize cost juga. Jadi walaupun kalau dilihat di chart bawah, mereka nambangnya tuh naik dari 52 juta ton, naik jadi 234 juta ton. Itu mereka punya mining unit cost per ton sebenarnya declining trend. Kenapa begitu? Mereka klaim itu, waktu kita visit operasinya juga, memang benar kelihatan dari sisi mereka salah satu mungkin yang mereka suka highlight, salah satu inisiatifnya cara utilisasi heavy equipment-nya itu naik signifikan. Jadi mungkin pertama dulu, jadi dari physical availability dari heavy truck itu juga naik. Jadi dulu kalau misalnya rusak gitu, mereka harus benerin di Kalimantan gitu. Karena banyak tambang batu bara di sana, dan jadi bengkel heavy equipment-nya itu ada di situ gitu. Jadi mereka sebelumnya butuh 6-9 bulan untuk membenarkan satu truk. Sekarang mereka rebuild-nya, mereka punya on-site rebuild facilities. Jadi itu mereka bisa kurangnya 1 month. Jadi jadi physical ability dari heavy equipment itu naik. Dan juga yang kedua mungkin dari utilisasinya heavy equipment ini, mereka juga naikin. Jadi sebelumnya shift change-nya itu sekitar 45 menit, dia ganti shift, sekarang jadi sekitar 6 menit. Jadi kalau mereka track itu, satu truk itu bisa jalan sekitar 23 jam gitu, sebelumnya sekitar 16 jam. Jadi dua itu mungkin explain kenapa volume mine-nya bisa naik, tapi cost-nya per unitnya bisa turun, karena dioptimalisasi lah physical availability-nya dan utilisasi per heavy equipment-nya. Mungkin yang keempat, ini lebih ke copper outlook yang lumayan bullish. Jadi tadi kita udah mention sedikit, secara capex lumayan signifikan, dan mungkin secara something yang kita highlight juga, kalau copper mine itu pre-stripping-nya bisa lumayan lama, maksudnya this company sendiri bisa 3 tahun gitu untuk pre-stripping sebelum masuk ke extraction period gitu. Dan ditambah tadi yang kita mention juga, capex-nya lumayan signifikan. Hasil in the past 10 years itu memang supply secara copper itu lumayan susah untuk new supply-nya, dan bringing new supply juga lama gitu kan. Mungkin kalau misalnya kayak lihat beberapa komoditas lain, batu bara, nikel, itu sebenarnya bisa 2 tahun smelternya jadi gitu. Dan batu bara tinggal nambang lalu increase production capacity is not that hard. Cuma kalau dari copper sendiri, kalau dari berkaca dari this company atau dari Merdeka, mereka pre-feasibility study butuh waktu yang lama, harus bikin smelter lagi, harus bikin processing facility lagi yang butuh duitnya banyak. Hasil supply-nya itu lumayan limited. Dan ditambah lagi dari sisi supply, kalau kita lihat berkaca dari this company, let's say dari phase 7 ke phase 8, gold grade-nya sendiri menurun terus gitu kan, dimana turunnya lumayan jauh gitu. Alhasil, dan ini bukan spesifik to this company, karena this copper supply itu udah lumayan lama, kayak this tambang udah 23 tahun jalan. Dan beberapa yang lain juga kurang lebih udah lumayan lama, ya hasil kadar dari tembaga tersebut turun terus juga, dan ini nggak cuma spesifik to this copper company. Sebentar. Jadi dari sisi supply sendiri, expectedly akan turun. Tapi dari demand, ini bisa dilihat sebagai green, copper itu bisa dilihat sebagai green transition metal lah, sebagai beneficiary. Kalau dilihat beberapa renewables pasti membutuhkan copper ke depannya karena copper ini punya better conductivity. Kalau dilihat substitution berikutnya itu adalah gold sama perak, which is sebenarnya secara conductivity memang substitusinya cuma 2 itu, tapi secara harga jauh lebih tinggi. Nggak mungkin dalam kabel kita
itu gold and perak. Jadi secara substitusi copper itu lumayan scarce. Kalau nikel kan is just a part of battery metals. Ada beberapa metals lain kayak LFP, NMC battery, use different kind of metals. Jadi untuk copper secara substitusi lumayan limited juga. Jadi dua itu kenapa beberapa foreign client kita juga more bullish on copper dibanding komoditas yang lain. Mungkin ini tesis terakhir. Jadi company ini masih mempunyai beberapa resource dan di around the area mereka punya ada beberapa deposit juga. Cuman mungkin yang difokuskan memang akan lebih mengeksplor elang doang. Karena elang sendiri secara resource dan reserve itu udah lumayan banyak. Jadi company-nya sendiri secara waktu mereka akuisisi mereka berhasil increase reserve dari elang ini dari 13 ke 24. Dan kedepannya mereka expect akan ada deposit-deposit lain atau mereka berhasil mengkonversi resource dari elang ini menjadi reserve. Dan ini masuk ke financial statement analysis. So kalau kurang lebih udah ngerti mining sequence-nya, jadi dari mereka pre-stripping dulu, di mana mereka nggak nambang copper, mereka pakai stockpile yang grade-nya rendah. Terus dia mulai masuk phase 7, di mana gold grade dan copper grade-nya lumayan tinggi. Terus mereka transisi ke phase 8, di mana cost-nya expected itu naik, expected itu increase, tapi production-nya bisa increase. Kurang lebih kalau udah tahu bigger picture-nya, main plan-nya, rencananya gimana, sisanya tinggal follow your copper price assumption. Jadi untuk copper price assumption kita sendiri turun, dan itu mainly kenapa explain kita punya net profit 2024 itu setengah, almost half dari 2022. Karena kita punya copper price sendiri itu 14% di bawah konsensus. Belum berkonsensus. Kalau disamakan mungkin kita punya net profit 2024 sama Bloomberg konsensus, pakai Bloomberg konsensus copper price forecast, itu kita kurang lebih sama di level 700 million. Dan kalau dan copper price assumption kita ini kita mengikuti angka Wood Mackenzie, jadi kita konsisten sampai 2030 kita ikutin pakai angka mereka aja. Kurang lebih itu sih mungkin satu yang bisa di highlight lagi yang banyak jadi pushback juga itu dari sisi resiko sendiri. Memang ada resiko dari copper concentrate export ban. Jadi memang 10 Juni itu sesuai regulasi akan menjadi deadline dari copper concentrate export ini. Tapi yang company yang kita coba, yang kita tahu, yang what we understand dan company diskusi dengan company, sebenarnya copper concentrate export ban itu udah berlaku. Jadi semenjak mereka di-convert ke IUPK, itu mereka sudah harus meng-apply copper concentrate quota every year dan di-renew based on seberapa banyak smelter progress mereka. Jadi seharusnya seharusnya tuh semua smelter supposedly selesai 2023. Tapi karena satu dan lain hal seperti COVID, seperti Russian War, jadi mereka bilang 2023 itu belum, hasilnya 2023 belum selesai. Even Freeport punya juga belum selesai. Jadi base case mereka sebenarnya apa yang mereka lakukan sekarang, RCAP-nya itu sebenarnya RCAP dari produksi mereka udah mereka submit nih awal tahun lalu. Dan copper konsentrat mereka annually mereka perpanjang di bulan Maret. Dan jadi dari Maret ini akan menjadi end dari mereka punya kota dan mereka harus mendapatkan kota baru. Jadi dalam periode Maret sampai Juni mereka rencananya, mereka bilang base case-nya mereka akan mendapat temporary export copper concentrate export quota, sambil mereka harus tunjukin ke government kalau smelter projectnya sendiri udah 50% or above.
Kalau udah 50% above, mereka punya base case, oke, kita bayar penalti sekitar 30 to 50 million, tapi boleh lanjut ekspor. Dan I think our view personally it makes sense karena kalau smelter ini di ban, copper concentrate ekspor ini di ban, maka nggak ada cash flow sama sekali untuk melanjutkan project smelter ini. Dan berkaca dari nikel, waktu ban di 2019 juga ada beberapa yang diperbolehkan untuk ekspor ore, nikel ore untuk memfund mereka punya smelter construction. Dan considering these two company itu lumayan aman dan Freeport kontribusi ke GDP regional GDP-nya lumayan besar. Nah, kita view memang impact-nya kalau sampai berhenti total itu lumayan signifikan lah to their GDP and economy. Ada jadi ya view kita sama view company, base case dari company menurut company mereka akan dapat copper concentrate export quota untuk sampai smelter ya selesai dan mereka harus bayar fine sekitar 30 to 50 million. Kurang lebih itu sih. Sebelum ke valuasi mungkin ada pertanyaan tentang udah lumayan panjang juga, jadi any questions dulu tentang bisnisnya sendiri. Halo, Wesley. Ya. Ya, nanti mungkin kalau untuk IRR sama payback-nya untuk smelter, copper smelternya mereka itu di berapa ya? Nah, itu untuk smelternya sendiri nggak bisa expect IRR yang banyak sih. Jadi memang pushback-nya udah dari 2009 ya mereka disuruh bikin smelter. Makanya 2014 tuh mereka sempat di-ban juga sekitar Juni sampai September mereka nggak boleh operasi. Jadi sebenarnya udah lama banget nih mereka beberapa company tembaga, bukan beberapa sih, cuma 2 company tembaga di Indonesia, Freeport sama mereka nggak mungkin smelter karena pure mereka punya return tuh tidak menarik gitu. Dan apa yang bikin menarik itu mungkin mereka ada tax subsidy. Kalau familiar, memang kalau government in recent years mereka ada kayak tax subsidy untuk investasi di atas 1 billion. Dengan kayak bracket itu 15-20 T, dapat tax insentif 15 tahun, perpanjang 2 tahun ya. Jadi itu sebenarnya yang bikin lumayan atraktif lah buat bikin smelter ini. Tapi again, kalau dilihat secara numbers kita di operasi, itu cost yang additional revenue yang mereka dapat itu cuman sort of netting operating cost, tambahan operating cost dari smelter tersebut. Jadi kalau operating cost-nya sekitar 130 juta US dollar, dia punya profit atau additional upside dari smelter itu kurang lebih sama. Jadi sebenarnya project-nya payback-nya bisa lama banget. Tapi tuh yang bikin project ini make sense adalah mereka dapat tax subsidy tersebut. Jadi kalau kita lihat mungkin tergantung berapa banyak yang mereka mau alokasi ke profitnya ke smelter ini, tapi kalau pakai base case mereka itu sekitar mereka bisa save sekitar 80 juta lah million US dollar tax subsidy every year. Ya, tetap tidak justify to build smelter, tapi what we want to highlight ini sebenarnya bukan management atau company specific risk atau wrongdoings, ini purely karena government mandatory. Lebih gitu sih. Tapi ya I don't expect much from this smelter. Itu cuma netting doang. Berarti si ore sama apa konsentratnya itu dari produksinya mereka sendiri ya? Ada atau ada company lain yang supply ke mereka nggak? Sorry, kenapa? Untuk yang smelter itu copper sama konsentratnya itu memang dari productionnya si Aman sendiri ya? Atau ada company yang supply lagi nggak untuk memenuhi si kapasitas smelternya mereka? Kalau kita lihat sih sekarang kapasitas produksi smelter itu 222.000. Itu kurang lebih cater copper konsentratnya Aman doang sih. Jadi kalau dilihat peak-peaknya Vessel 8 itu mereka bisa 100% utilisasi. Kelihatannya jarang ya company di Indo bangun smelter dan kasih additional capacity untuk ada company
Soalnya investasinya mahal dan tidak IR-nya tidak akretif gitu, tidak menarik. Jadi even kayak PT Smelt yang Freeport punya juga purely buat kayak mereka punya copper concentrate sih, kurang lebih gitu. Well, thank you. Thank you. Ada pertanyaan lain sebelum masuk ke valuasi? Pak Wisli mungkin nanya ya, si Mm-mm. pemakaian input ini nanti yang 80% untuk ini ya, bayar debt ya kalau nggak salah, 20 untuk capex atau gimana ya? 20 untuk kebalik 20 untuk bayar debt, 80% untuk capex. Karena capex-nya in the next years itu bakal around 3 billion. Gitu sih. Oke, tadi kan ada phase 7, phase 8. Nah, untuk ekspor selanjutnya kira-kira perlu capex berapa gede ya? Kalau dilihat, sorry, ada muter-muter dikit ini slide-nya. Kalau dilihat, exploration capex itu not the big concern. Itu kayak untuk yang chart bawah, exploration cost itu sekitar berapa tuh? 23 sampai 18 million ya. Jadi kumulatively dari 2016 mereka spend kayak 100 million US dollar. Jadi sebenarnya nggak dibanding 3 billion yang mereka akan spend untuk bikin smelter, bikin processing capacity, lumayan kecil exploration cost itu. Gitu sih. Oke, thank you. Thank you. Ada pertanyaan lain? Hi Wesley, ada a little question from me. Thank you for the presentation. Aku mau nanya sedikit about their contingent payments to NTT BV yang ada 3 scheme itu. Betul. Can you like give a little color on it, because I feel like it's kind of confusing itunya. Trying to understand this. Oke. Jadi waktu mereka jual 2016 itu lumayan satu, waktu itu di Newmont Sumitomo belum terlalu eksplor elang pada zamannya. Jadi dia belum terlalu eksplor elang. Terus mereka belum execute phase 7. Dan waktu itu dijualnya harganya waktu copper price lumayan rendah. Jadi hasil waktu itu valuasinya juga mereka minta, oke, kita minta namanya upside deferred payment deed. Jadi ada 3 sih, in general ada 3. Jadi waktu itu dia belum gitu explore elang. Jadi kayak oke, kalau elang nanti 2031 mulai produksi, bayar tambahan dong gitu. Itu sekitar namanya tuh Elang Development Deferred Payment Deed nomor 2, sekitar 200 million. Nah, yang nomor 3 itu related to phase 7. Oke, kalau ternyata phase 7 bisa ditambang, bayar sekian dong, 112 million. Kalau misalnya harga kopernya di atas 2,75 gitu. Jadi itu bayar sekitar 100 million. Yang terakhir itu metal price upside. Jadi misalnya waktu mereka jual tuh harga koper 6.000. Jadi dia bilang kayak oke, kalau ternyata angka harga koper itu lumayan lebih tinggi dari 6.000, bayar sekian dong sampai selama batu hijaunya habis, sampai batu hijaunya habis. Jadi collectively sekitar tiga-tiganya ini itu jumlahnya 600 million, kurang lebih 500 sampai 600 million. Gimana cara incorporate ke valuasi? Kalau to be simplified, anggap aja kayak capex gitu, atau kayak ya udah mereka bayar. Jadi at the end of your DCF pas 2030 mereka bayar elang 200, terus contingent payment deed atau metal upside payment deed, ya udah anggap aja mereka bayar 400 selama 2023 sampai 2030, ya anggaplah dibagi 10 atau dibagi 7 dibagi 8, setiap tahun mereka bayar sekitar 30 million gitu. Tapi ini again jauh lebih kecil dibanding capex-nya sekitar 3 billion gitu. Tapi make sense-nya kita punya valuasi belum include ini. Jadi kalau sebenarnya kalau bisa dilihat ya itu sebagai kayak anggap cash-nya di cut aja gitu, 200 million at the end of the mine life of batu hijau, and bayar sekitar 20-30 billion 20-30 million tiap tahun sampai batu hijaunya habis
kalau mau to be more simplified. Tapi again, pembayaran ini tergantung ada cut off yang harga copper itu kalau di atas 2,75 gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Okay, so just to simplify the number 1 and number 3 payment itu, is it just to prorate it aja lah ya gitu throughout the years? Is it Yes, correct? harusnya yang nomor ya kalau mau more exact sih kalau phase 7-nya selesai, kalau harga copper nggak pernah di atas 2,75 mereka nggak perlu bayar apa-apa. Yang nomor 3. Tapi kalau for simplicity ya udah prorate aja, bayar tiap tahun 30 kayak Desember 2021 dia bayar 21 million, 2022 dia bayar 37 million ya, round that aja di spread. To be more simplified ya, cuman ya again, more detail, mereka ada cap harga itu kalau price di atas 375 dia berapa baru mereka bayar gitu sih. Okay. Just Yes. a little bit more, Wesley, sorry. Yang di number nggak apa-apa. 1 yang metal price upside deferred payment, I just don't get the part yang which is 30% of the product of the difference TC, and misalnya yang kedua 96.5% of the total pounds of copper. Do you mind sharing a little light on it? Jadi Atau it's too technical? iya, intinya sih misalnya harga coppernya berapa? Misalnya 34 gitu. Tinggal 0,25 kali mereka volume productionnya berapa dikali 96%, terus dikali lagi 30% gitu. Oh, okay. Ngerti gak? Got it. Rada Okay. ya, for simplicity better itu aja sih. Just like the premium above 3.75 ya berarti ya? Yes, dia minta kalau harganya di atas itu ya udah give me more money. Okay. Thank you Yeah. ya, Wesley. Yes. Yeah. Any more question regarding to the company business operations? Kalau enggak mungkin touching a bit on valuation. Jadi valuasi kita itu kita pakai DCF sampai batu hijaunya habis, terus kita apply ya udah terminal growth rate 0% untuk our low end of valuation. Dan untuk high end kita pakai 2%. Kalau ini translate kalau kita melakukan sanity check itu memang secara PE itu sekitar 12 sampai 14 dan 2024 itu 18 sampai 22. Kenapa 2024 lebih rendah? Karena kita pakai copper price assumption itu memang lebih rendah dari Bloomberg Consensus. Kalau dilihat yang kayak tadi kita sudah mention, kalau pakai Bloomberg Consensus sebenarnya angkanya kurang lebih mirip sama 2023. Net profit ya. Jadi PE-nya kurang lebih sama. Kalau dilihat secara global, PE-nya itu beberapa this mining copper mining company, PE-nya lumayan tinggi gitu dibanding komoditas yang lain. Kalau dilihat kayak mungkin peers-nya yang punya Operate Grasberg, Freeport McMoRan, terus kita 20 times PE. Jadi maksudnya something that usually kalau peak commodity prices usually PE itu agak tinggi, misalnya kayak coal gitu kan, around 2-3 times gitu kan. And interestingly, considering copper price kan kayak 9,000-ish, dia punya all time high around 11,000 mungkin. Kita kan sort of at the peak of copper prices gitu. Tapi kalau dilihat PE-nya masih tinggi banget. I think it shows how bullish the globally on the copper price outlook ke depannya gitu kan. Karena PE-nya remain high. Dan that mungkin kita coba plot sedikit juga. Sebenarnya the higher copper revenue, in terms of percentage, PE-nya juga kelihatannya makin tinggi. Something that we found gitu, atau kita punya best guess sebenarnya, ya mungkin ada beberapa company masih ada full aset ya gitu kan, kayak Glencore atau BHP atau Teck Resources masih 20-40% of the revenue masih ada coal hasil. Kalau di strip out this company yang di bawah 50% copper revenue itu maybe PE-nya cuma 10. Tapi kalau yang di atas 50% ini bisa sampai 22. Jadi kalau dilihat is the company secara PE wise kurang lebih trend globally trennya kayak gini. And I think ada
Other than that, yeah, this is how we do evaluation sih. Any questions mungkin or on the business valuation? Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, aku ulang indikatif timeline-nya aja kali ya. Mungkin ada beberapa yang belum masuk tadi pas awal aku info. Untuk timeline IPO-nya itu, book building kita indikatifnya di 8 sampai 17 Maret, offering period di 30 Maret sampai 3 April, distribution date di 4 April, dan listing date indikatifnya di 5 April 2023. Ada pertanyaan lagi kah? Sebelum kita tutup meetingnya.